Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu, sahabat para perindu tanah suci yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan sedikit berbincang santai tentang mutawif. Jadi banyak yang direct message atau mengirimkan pesan secara langsung kepada saya tentang bagaimana sih sebenarnya tugas dan fungsi seorang mutawif itu. Apakah mutawif itu sama dengan tour leader atau berbeda? Nah, ini kemudian bagaimana hubungan antara mutawif dan tour leader ini agar proses pemberangkatan umroh, grup umroh itu berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Yang terjadi di lapangan kadang antara mutawif dengan tour leader itu suka tidak sinkron. Artinya tidak dibangun komunikasi yang baik antara tour leader dengan mutawif. Padahal tour leader dengan mutawif itu adalah kunci keberhasilan di dalam membawa grup umroh. Kalau tour leader dan mutawif itu kompak, seiring sejalan, maka insya Allah jamaah akan terurus dengan baik, terlayani dengan baik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas apa saja yang harus dimiliki oleh seorang mutawif. Tentu ini menurut pandangan pribadi saya. Ya, adapun dari yang lain mungkin banyak sekali hal-hal yang perlu dimiliki, dikuasai oleh seorang mutawif. Dan ini adalah berdasarkan pengalaman saya ketika menjadi seorang mutawif atau guide, ya. Jadi saya singkat dengan singkatan ASK, ya. ASK itu apa? Yang A-nya adalah attitude. Attitude artinya adalah sikap, ya. Sikap atau bisa juga diterjemahkan menjadi akhlak atau adab atau perangai, bebas saja. Yang penting intinya attitude itu adalah sikap seorang mutawif di dalam membawa atau di dalam bertugas membawa jemaah umroh. Contoh kecil, ya, contoh kecil. Ketika ada mutawif yang ringan tangan, mau bantu ini itu, disuruh apapun oleh jamaah, ya, tentu dalam koridor tugasnya, itu mau, ya. Nah, kadang-kadang ada juga mutawif yang, mohon maaf, cuek, ya, cuek. Ya, artinya dia tidak menampakkan jiwa ingin membantu kepada para jemaah, sehingga efeknya adalah jemaah menjadi tidak nyaman dan tidak senang dengan sikap yang diperlihatkan oleh seorang mutawif. Nah, penting sekali kenapa saya taruh di awal attitude ini atau sikap ini, karena memang lebih baik ada seorang mutawif, bagi ini menurut pandangan jamaah, yang attitude-nya bagus tapi ilmunya pas-pasan. Ada, tapi memang ilmunya ada dan wajib ada, tapi tidak terlalu pintar, gitu. Itu jauh lebih baik orang yang atau mutawif yang memiliki attitude yang bagus ketimbang misalnya ilmunya tinggi, penguasaan pengetahuan tentang Makkah, Madinah, sejarah dan lain sebagainya, fikihnya mumpuni, tapi adab atau attitude-nya itu gak bagus. Itu tidak disarankan, ya, atau tidak disukai oleh jemaah, gitu.
Nah, kemudian setelah attitude atau setelah sikap, ya gitu, yang S-nya adalah skill. Ya, skill ini adalah kemampuan. Artinya seorang mutawif harus mampu membawa atau menjadikan suasana perjalanan itu menjadi ceria. Nah, tentu ini adalah sebuah skill atau kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang mutawif. Bagaimana ketika perjalanan yang cukup melelahkan, jauh ya, dari Jakarta ke Jeddah selama 9 jam di pesawat, kemudian di Jeddah itu turun pesawat nggak langsung masuk bis, tetapi harus ngantri dulu naik bis gitu kan, kemudian ambil koper di bagasi ya, di conveyor, kemudian keluar lewat X-ray, lalu baru masuk bis, dan itu membutuhkan waktu sejam lebih ya. Ketika setelah landing sampai masuk bis itu kurang lebih 1,5 jam, dan itu sangat melelahkan ya, sangat melelahkan. Maka ketika setelah lelah itu ya, setelah lama perjalanan, kemudian lelah di perjalanan, ketemu dengan mutawif yang dalam tanda kutip tidak bisa mencairkan suasana ya, tidak bisa membuat jamaah ini merubah mood jamaah menjadi happy, dari yang tadinya capek menjadi happy, menjadi gembira, ceria, terharu dan lain sebagainya. Maka saya katakan bahwa itu kegagalan ya, dalam tanda kutip ya. Kenapa? Karena berarti seorang mutawif itu tidak memiliki skill, kemampuan untuk menjadikan jamaah ini ceria, bahagia dan lain sebagainya. Ya, makanya perlu juga kita seorang mutawif itu meningkatkan skill, kemampuan dengan cara apa? Ya, dengan cara belajar dari buku, dari YouTube ya, nonton dan lain sebagainya. Bagaimana menciptakan ice breaking ya di tengah suasana jamaah yang lelah, capek, kita menciptakan sesuatu yang membuat jamaah itu menjadi happy gitu ya. Nah, itu penting bagi saya, skill yang kedua ya. Nah, yang ketiga adalah knowledge ya. Jadi ASK, attitude, skill, knowledge ya. Knowledge artinya apa? Pengetahuan. Jadi wajib juga bagi seorang mutawif itu memiliki pengetahuan yang luas tentang medan yang akan dia jalani ya. Karena medannya seorang mutawif adalah kota Madinah ya, Jeddah, Mekah, maka itu semua harus dipelajari ya. Tempat-tempat ziarah di sekitar Masjid Nabawi misalnya, Masjid Gomama ya, Masjid Bilal, Masjid Abu Bakar ya, Museum Al-Quran, tempat-tempat bersejarah yang ada di sekitar Masjid Nabawi itu harus dipelajari ya, karena merupakan bagian dari knowledge, pengetahuan. Itu bisa kita pelajari dari membaca ya. Kemudian tempat-tempat yang dikunjungi oleh jemaah seperti Masjid Kuba, Kebun Kurma, Jabal Uhud ya, Masjid Qiblatain, kemudian masjid-masjid yang lain yang dikunjungi oleh jemaah. Harus kita tahu sejarahnya ya, dan kita bisa ceritakan kepada jamaah. Itu bagian daripada pengetahuan. Kemudian saat kita di Mekah juga sama, ketika berkunjung ke tempat-tempat bersejarah, maka harus kita jelaskan apa itu Jabal Thur, kemudian Jabal Rahmah ya, kemudian di Jabal Rahmah itu ada Arafah, kemudian ada Mina, Musdalifah, Jamarot dan lain sebagainya, dan banyak sekali tempat-tempat bersejarah tentunya yang ada di dua kota suci ya, Madinah dan Mekah, dan itu harus kita jelaskan kepada jamaah sehingga jamaah tidak hanya tahu atau tidak hanya melakukan ibadah umroh, tawaf, sa'i, tahallul, tetapi juga bisa menambah pengetahuan ya setelah pulang daripada ibadah umroh. Nah, barangkali itu saja sahabat yang dapat saya sampaikan. Ini tentu jauh dari sempurna. Kalau ada saran dan kritik silakan tulis di kolom komentar, dan silakan jika ada yang ingin mengapresiasi video ini silakan bisa dipilih ya. Di situ ada menu super thanks. Silakan bisa dipilih menu tersebut untuk ucapan terima kasih daripada Bapak Ibu sahabat sekalian ya.
Kalaupun tidak masalah. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat, dan mudah-mudahan saya doakan Bapak Ibu sahabat yang menonton video ini bisa segera diberikan kesempatan oleh Allah ya, yang belum pernah ibadah umrah diberikan kesempatan untuk segera berangkat menuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Insyaallah, amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.